Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 dengan keterlibatan ABRI dalam kasus orang hilang yang malah terjadi pada tahun 1998. Nah, membahas mengenai masa pemerintahan Bapak Soeharto, mungkin banyak peraturan atau kebijakan yang cukup kontroversial di kalangan masyarakat. Salah satu keputusan atau kebijakan Bapak Soeharto yang kontroversial yakni beberapa peraturan yang memuat pokok-pokok usaha. Dalam pokok-pokok usaha tersebut terdapat 3 pokok yang dikatakan sebagai tujuan dari masa pemerintahan Bapak Soeharto. Nah, yang pertama yakni membuka kesempatan pada luar negeri untuk turut serta membuka alam Indonesia. Dan yang kedua yaitu membuka lapangan kerja. Yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Nah, jika dilihat secara umum mungkin kebijakan tersebut tidak berpengaruh bagi kelangsungan secara masyarakat umum. Namun bagi mahasiswa yang saat itu cukup berpikir kritis, di antaranya aktivis dan lembaga sosial masyarakat atau LSM. Nah, keputusan tersebut dikatakan sebagai perusak citra Indonesia karena dapat mengakibatkan investasi yang ugal-ugalan serta meningkatnya angka inflasi. Nah, pada waktu itu Jepang itu memiliki tingkat investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika, sehingga membuat para mahasiswa itu geram dan akhirnya melakukan kritikan serta kecaman terhadap pemerintah. Pada tanggal 11 Februari 1974, Dewan Mahasiswa beserta Pak Soeharto ini pernah melakukan perundingan sebelum malapetaka 15 Januari ini terjadi. 11 Januari ini mereka melakukan perundingan, antara lain dari Dewan Mahasiswa ini melakukan semacam kritikan dan kecaman yang mereka apresiasikan kepada Bapak Soeharto melalui beberapa forum. Namun hal tersebut tidak digubris oleh Bapak Soeharto dan akhirnya membuat mahasiswa ini geram, dan puncaknya pada 15 Januari 1974 demonstran beserta masyarakat secara umum maupun yang dipimpin oleh Dewan Mahasiswa ini melakukan demonstrasi di depan Istana Negara. Kasus ini dikatakan sebagai pelanggaran HAM yang cukup berat bagi kala itu oleh pemerintah karena dikatakan korban yang terjadi pada peristiwa itu yaitu 10 orang meninggal, 300 orang luka-luka, dan 750 orang lainnya ditahan. Selanjutnya yaitu peristiwa dugaan keterlibatan ABRI dalam kasus orang hilang yang terjadi pada akhir jabatan Presiden Soeharto. Berbicara mengenai hal ini, sebenarnya ini juga termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan di masa Bapak Soeharto. Pada bulan Februari tahun 1998 sampai bulan April 1998 itu dicatatkan terdapat 14 orang dinyatakan hilang, dan hal tersebut termasuk dari para aktivis LSM maupun Dewan Mahasiswa, yang salah satu korbannya yaitu Pius Sulistri Lanang. Pius Sulistri Lanang ini seorang aktivis yang ditangkap di depan RSCM Jakarta. Menurut beliau, dia ditangkap oleh 3 orang berbadan tinggi tegap yang kemudian menutup matanya dan membawanya ke suatu tempat. Dia ini berkata bahwa di sana ia disiksa, dipikul serta disetrum, dan juga diancam untuk dibunuh jika melaporkan hal ini kepada masyarakat secara umum. Namun Pius Sulistri Lanang ini
secara terang-terangan menjelaskan hal tersebut di depan media. Salah satu media yang mengunggah hal ini adalah Media Bandung, terbitan 1998. Saya juga belum tahu kok bisa pada tahun itu terdapat media massa yang dicetak mengkritik pemerintah yang tersebar luas di masyarakat. Ya, menurut saya hubungan dari kedua peristiwa ini yaitu antara lain yang pertama yaitu pengaruhnya dari Bapak Soeharto sendiri, yakni selaku presiden selama 32 tahun dan membawa dampak yang cukup besar bagi kemajuan bangsa serta pembangunan. Namun di sisi lain kegiatan korupsi, kolusi serta nepotisme dianggap sangat tinggi pada masa pemerintahan beliau. Nah, yang kedua yaitu keterlibatan ABRI. Dari tahun beliau dilantik sebagai presiden serta sampai akhir jabatan beliau, ABRI ini diberikan hak leluasa atau hak istimewa oleh Soeharto sendiri, dikarenakan Pak Soeharto juga latar belakangnya dari ABRI tersebut. Jadi secara umum dua peristiwa tersebut memiliki hubungan dikarenakan dalam suatu pemerintahan dan terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa itu yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Semoga penyampaian dari saya ini membawa hal positif dan dapat membuka wawasan kita bersama. Semoga juga terdapat penelitian selanjutnya mengenai peristiwa ini, semoga cepat terungkap dan siapa pelakunya serta hal apa yang melatar belakangnya, semoga kita semua segera mengetahui. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.